Derby Merseyside di Goodison Park, Kamis, 13 Februari 2025, berlangsung dengan tensi tinggi dan drama yang luar biasa. Liverpool bertandang ke markas Everton dalam laga tunda pekan ke-15 Premier League 2024-2025. Dan duel ini berakhir dengan skor imbang 2-2 yang penuh kontroversi. Salah satu sorotan utama adalah ledakan emosi dari Arne Slot, sang manajer Liverpool, yang bahkan berujung kartu merah. Ketegangan sudah terasa sejak menit awal, tetapi situasi makin memanas di injury time babak kedua. Wasit Michael Oliver menjadi pusat perhatian setelah beberapa keputusannya memancing reaksi keras dari kedua kubu. 4 kartu merah di akhir laga, termasuk 1 untuk Arne Slot, menjadi bukti betapa panasnya atmosfer pertandingan ini. Sepanjang laga, Arne Slot terlihat beberapa kali mencak-mencak di pinggir lapangan. Gestur dan ekspresinya menunjukkan jelas bahwa ia tidak puas dengan berbagai keputusan wasit. Setelah pertandingan, Slot pun mengakui bahwa dirinya kehilangan kendali atas emosinya. Saya rasa yang terjadi adalah perpanjangan waktu 5 menit yang berubah menjadi 8 menit. Itu sering terjadi, tetapi tetap saja, emosi menguasai saya, ujar Slot, dikutip dari Liverpool Echo. Jika bisa mengulangnya, saya ingin bertindak dengan cara yang berbeda. Saya akan mencoba lebih baik lain kali, namun, apa yang sebenarnya membuat Slot begitu marah? Sang pelatih akhirnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kejadian di injury time. Bagi Slot, puncak kekesalannya terjadi di masa tambahan waktu. Saat itu, terjadi insiden yang membuatnya merasa janggal dengan keputusan wasit. Banyak hal di waktu tambahan yang membuat saya kesal. Ada pemeriksaan VAR selama beberapa menit, dan saya pikir satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah pelanggaran. Saya sempat berharap itu offside, ungkapnya dengan nada kesal. Suasana makin panas ketika, setelah hampir 10 menit menunggu keputusan VAR, Stadion Goodison Park bergemuruh dengan sorakan fans Everton. Slot semakin frustrasi dengan situasi tersebut, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu jauh membahas semua insiden yang terjadi. Begitu banyak hal yang terjadi. Tapi tidak akan cerdas jika saya membahas setiap insiden. Tegasnya, laga ini tak hanya menghadirkan hasil imbang dramatis, tetapi juga meninggalkan banyak tanda tanya soal keputusan wasit. Bagi Slot, pengalaman ini menjadi pelajaran penting agar bisa lebih mengendalikan emosinya di laga-laga mendatang. Sementara itu, Liverpool harus segera mengalihkan fokus mereka untuk tetap bersaing di papan atas Premier League. Akankah Arne Slot kembali menunjukkan emosinya di laga-laga berikutnya? Atau ia akan lebih tenang dalam menghadapi situasi serupa? Yang jelas, Derby Merseyside kali ini akan selalu dikenang sebagai salah satu yang paling panas dalam sejarah. Mohamed Salah terus menunjukkan ketajamannya sebagai mesin gol utama Liverpool. Di usianya yang telah menginjak 32 tahun, pemain asal Mesir ini masih menjadi sosok sentral dalam lini serang The Reds, bahkan mencatatkan musim luar biasa dengan torehan 27 gol dan 19 assist sejauh ini. Namun, bayang-bayang ketidakpastian masih menyelimuti masa depannya di Anfield. Liverpool menghadapi situasi krusial dengan kontrak 3 pilar utamanya, Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold, yang akan habis musim panas mendatang. Ketiganya bisa saja menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub luar negeri, sebuah skenario yang tentu ingin dihindari oleh manajemen The Reds. Meski begitu, secercah harapan datang bagi para penggemar Liverpool yang menginginkan Salah tetap bertahan. Agen sang pemain, Rami Abbas Issa, baru-baru ini memberikan sinyal yang cukup menggembirakan. Melalui akun X miliknya, ia menanggapi unggahan dari Empire of the Cock yang membahas harapan Liverpool bersama Arne Slot. Singkat namun berarti, Abbas menulis, hebat dalam pekerjaannya, meski hanya beberapa kata. Unggahan ini menjadi sorotan. Pasalnya, Abbas dikenal jarang aktif di media sosial kecuali untuk mengklarifikasi rumor atau memberikan petunjuk mengenai langkah berikutnya bagi kliennya. Fakta bahwa ia memberikan pujian kepada Arne Slot bisa jadi menandakan sesuatu yang lebih besar,
mungkin sebuah pertanda bahwa Salah terbuka untuk melanjutkan petualangannya di bawah arahan sang pelatih baru. Sementara itu, jurnalis terkemuka Ben Jacobs dari Team Talk mengungkapkan dalam laporan eksklusifnya bahwa pembicaraan kontrak baru bagi Salah dan Van Dijk berjalan sesuai rencana. Liverpool disebut-sebut optimistis mempertahankan kedua pemain kunci ini untuk beberapa musim ke depan. Namun, situasi berbeda terjadi dengan Alexander-Arnold yang masih menjadi target utama Real Madrid sejak November tahun lalu. Sumber internal Liverpool secara konsisten menyatakan bahwa negosiasi dengan Salah dan Van Dijk berlangsung positif. Klub ingin memastikan keduanya tetap di Anfield untuk terus menjadi pilar utama dalam era baru di bawah Slot. Kini, para penggemar hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana saga kontrak ini akan berakhir. Namun, satu hal yang jelas, sinyal dari Abbas Issa bisa jadi petunjuk bahwa Salah masih memiliki masa depan di Liverpool. Akankah sang bintang memperpanjang masa baktinya dan menjadi bagian dari proyek Arne Slot? Waktu yang akan menjawabnya. Pep Guardiola kembali mengeluarkan pernyataan tajam, kali ini menyoroti Liverpool yang tengah memimpin perburuan gelar Premier League musim ini. Dengan nada meledek, manajer Manchester City itu mengingatkan bahwa The Reds tak akan bisa menyamai rekor 100 poin dalam satu musim, sebuah pencapaian yang masih eksklusif milik City sejak 2017-18. Kami mencatat semua rekor di Inggris. Siapa yang bisa mencapai 100 poin sekarang di sepak bola modern? Saya menunggu, ujar Guardiola. Atau memenangkan Liga 4 kali berturut-turut? Saya menunggu, dengan klub-klub seperti Bournemouth, Fulham, dan Wolves yang harus Anda hadapi setiap pekan. Sindiran Guardiola muncul di tengah musim yang berat bagi City. Harapan mereka untuk meraih gelar kelima secara beruntun perlahan memudar setelah kehilangan banyak poin di paruh pertama musim. Kini, mereka tertinggal 16 poin dari Liverpool yang tampil impresif di puncak klasemen. Namun, meski Liverpool berada di jalur juara, Guardiola menegaskan bahwa The Reds masih belum bisa menyamai standar yang telah ditetapkan timnya. Pernahkah Anda melihat Liverpool musim ini? Mereka belum bisa mencapai 100 poin, 99 mungkin, tapi belum 100, tambahnya dengan nada menantang. Manajer asal Spanyol itu juga mengakui bahwa persaingan Premier League kini jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Dalam percakapannya dengan Ilkay Gundogan, mantan kapten City yang kini bermain di Barcelona, Guardiola menanyakan apakah ada perubahan besar dalam kompetisi ini. Jawaban dari ex-pemainnya cukup menyenangkan. Saya bertanya kepada Gundo kemarin, 2 tahun lalu Anda di sini, lalu 1 tahun di Barcelona, dan kini kembali ke Inggris. Apakah Anda melihat perubahan di Premier League? Dia bilang perbedaannya sungguh luar biasa, ujar Guardiola. Menurutnya, semua tim kini semakin berkembang, baik dari segi taktik maupun persiapan. Hal itu menjadi tantangan besar bagi City, yang juga mengalami kendala cedera dan kelelahan pemain. Kami tidak bisa tampil maksimal karena masalah yang kami alami. Banyak pemain yang sudah terlalu banyak bermain, baik secara fisik maupun emosional mereka kelelahan. Lanjutnya, dengan musim yang masih panjang, pertarungan menuju gelar Premier League masih akan terus berlanjut. Namun, satu hal yang pasti, Guardiola tetap percaya bahwa standar yang telah ia tetapkan di Inggris masih sulit untuk ditandingi, bahkan oleh Liverpool sekalipun. Liverpool tengah menikmati musim yang gemilang. The Reds unggul 7 poin di puncak Liga Premier, melaju ke final Piala Carabao, dan siap berjuang di babak 16 besar Liga Champions. Di bawah komando Arne Slot, era baru di Anfield mulai membuahkan hasil manis. Namun, di balik kejayaan ini, ada satu kisah menarik yang mungkin tak banyak diperkirakan sebelumnya, kebangkitan Ryan Gravenberch. Ketika Arne Slot mengambil alih Liverpool, ia mewarisi skuad yang telah dirancang dengan cermat oleh pendahulunya, Jurgen Klopp. Meski bukan Klopp yang memimpin tim ini, pengaruhnya masih terasa kuat. Transformasi lini tengah musim lalu menjadi pondasi kokoh bagi era baru.
pada musim panas 2023, Liverpool menghadapi krisis di lini tengah. Fabinho, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain hengkang, memaksa klub untuk melakukan perombakan besar. Dengan bursa transfer yang penuh tantangan, Liverpool akhirnya merekrut Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan di detik-detik terakhir, Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Banyak yang bertanya-tanya soal kepindahan gelandang Belanda itu. Ia memang berbakat, tetapi di Bayern Munich, Gravenberch kesulitan mendapatkan tempat. Apakah ia akan mengalami nasib serupa di Liverpool? Gravenberch tiba di Anfield dengan ekspektasi besar, tetapi musim pertamanya tidak berjalan mulus. Ia hanya menjadi starter dalam 12 laga Liga Premier dan dikritik oleh jurnalis Dani Corcoran sebagai penumpang yang tidak menguasai bola. Label lain menyebutnya lemah dalam duel dan tidak cukup agresif untuk bertahan di Liga Seketat Inggris. Di Bayern, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel pun frustrasi dengan kurangnya intensitas Gravenberch dalam bertahan. Ia seperti terjebak di antara bakatnya yang besar dan keengganan untuk menyatu dalam permainan yang lebih disiplin, namun, disinilah Arne Slot membuktikan kejeniusannya. Sang pelatih asal Belanda melihat sesuatu yang bisa diubah dalam diri Gravenberch, dan ia berhasil melakukannya. Di bawah asuhan Slot, Gravenberch tidak lagi menjadi pemain yang terombang-ambing tanpa peran jelas. Ia ditempatkan sebagai gelandang tengah dengan kebebasan lebih besar untuk mengalirkan bola dan mengontrol permainan. Dari seorang pemain yang dianggap pasif, ia menjelma menjadi pengatur ritme Liverpool. Gerakan halusnya di lapangan membuatnya dijuluki mesin meluncur oleh Ilyas Noriega, seorang analis sepak bola ternama. Perubahan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga mentalitas. Kini, Gravenberch berani mengambil risiko, tampil lebih agresif, dan menjadi penghubung yang krusial antara lini tengah dan lini serang Liverpool. Perubahan itu pun berdampak besar. Gravenberch menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Slot. Perannya di lapangan kini lebih tajam, lebih berbudaya, dan lebih tenang. Ia tidak lagi menjadi pelengkap, ia menjadi pusat. Transformasi ini berdampak langsung pada performa Liverpool. The Reds yang sempat kesulitan mencari gelandang bertahan akhirnya menemukan solusi dari dalam tim mereka sendiri. Keputusan Slot untuk mengubah peran Gravenberch terbukti jitu. Hasilnya, Liverpool kini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara. Dan nama Gravenberch, yang dulu dianggap rekrutan sekadarnya, kini mulai disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League. Menurut Chess Football Observatory, nilai pasar Gravenberch melonjak drastis menjadi 82 juta pound, naik 126% dari harga belinya. Ia kini lebih bernilai dibandingkan bintang-bintang seperti Martin de Gaat dan Vicha Kvaratskhelia. Bahkan, reporter Devo CKP menyebutnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Perjalanan Gravenberch belum selesai. Ia masih muda, masih bisa berkembang, dan kini memiliki pelatih yang memahami potensinya. Jika ia terus bermain di level seperti ini, bukan mustahil namanya akan sejajar dengan legenda-legenda lini tengah Liverpool. Musim 2024-25 mungkin akan dikenang sebagai momen di mana Liverpool kembali ke puncak kejayaan. Dan di balik semua itu, ada kisah seorang pemain muda yang bangkit dari keraguan, mengatasi kritik, dan menjelma menjadi pahlawan di bawah cahaya Anfield. Liverpool telah menemukan bintangnya. Ryan Gravenberch bukan lagi sekadar harapan, ia adalah kenyataan yang bersinar.